Assalamualaikum. Hari ini kita berdoa bersama-sama supaya mendapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada pagi hari ini apa mau ngecek satu persatu apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap ya? Nah, siap, alhamdulillah. Pada pagi hari ini Julius, Indri, Hadir Pak. Zulfa, Aryansa. Hadir Pak. Oh ya, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Dan jangan lupa di musim pandemi ini Bapak selalu berpesan kepada anak-anak untuk selalu berjaga jarak, memakai masker dan selalu mencuci tangan jika keluar dari rumah. Itu penting karena untuk menghindari penularan COVID-19. Oke anak-anak, pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang kontrol diri ya. Masih ingat kan kontrol diri? Apa itu mujahadah binafsi. Kemudian setelah itu kita juga belajar tentang husnuzon ya. Berprasangka baik, lupa. Ya. Jadi kalau berprasangka buruk namanya suhuzon ya. Nah, kita belajar tentang berprasangka baik. Yang mana ada 3 macam bentuk berprasangka baik ya. Berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada diri sendiri, berprasangka baik kepada orang lain. Nah, itu masih ingat anak-anak itu. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang konten dengan judul materi yaitu perilaku jujur. Nah, ini sudah disampaikan, materi sudah di-share pada beberapa minggu yang lalu ya. Mungkin anak-anak juga masih ingat tentang materi ini bahwa ada 3 macam bentuk perilaku jujur. Ayo, sebutkan bentuk 3 macam perilaku jujur. Yang pertama jujur di lingkungan rumah. dalam Lingkungan rumah. jujur dalam niat. Kemudian jujur dalam perilaku. Kemudian jujur dalam perbuatan atau perkataan ya. Jadi ada 3 macam bentuk jujur. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa tujuan materi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti setelah kita mempelajari materi itu, Bapak mengharapkan materi saya kira mungkin sudah dicatat ya melalui share grup kemarin ya. Tujuannya yang pertama, anak-anak bisa meyakini bahwa perilaku jujur itu adalah merupakan ajaran agama, ajaran pokok agama yang harus Anda lakukan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menunjukkan bahwa perilaku jujur dalam lingkungan sehari-hari, di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya. Kemudian nanti anak-anak bisa membaca, kemudian menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas adalah makna jujur. Apa itu makna jujur? Ayo, apa itu makna jujur? Catatannya ada catatannya. Makna jujur. Ada yang catat? Coba silakan. Makna jujur apa? 1. Jujur dalam bahasa Arab berarti sodako dan asidaku, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kebenaran atau kenyataan dan tidak dusta. 3. Jujur merupakan perilaku terpuji. Ya, bahwa jujur itu dimaknai sebagai perbuatan dan perkataan itu adalah harus serasi. Perkataan dan perbuatan harus imbang, itu jujur. Kemudian jujur juga merupakan perilaku terpuji. Nah, barangkali
sebatas ini dulu sebelum kita mengadakan diskusi. Ada yang mau ditanyakan tentang jujur? Tentang jujur ya? Apakah dampak negatif jika kita suka berbohong? Apakah dampak negatif jika kita suka berbohong? Pertanyaan yang lain barangkali dari anak-anak dan kelompok lain? Tidak ada? Ada. Apa? Manfaat jujur. Manfaat jujur. Ya, nanti akan kita bahas ya tentang itu materi tentang manfaat dan sebagainya nanti ya. Namun Dan pakai aja duitnya pun itu udah jadi hak kamu kok. Masih disimpan aja. ini yang pertama. Ada tanda munafik tadi. Untuk matematika sudah Bapak sampaikan kepada Bapak Irin. Jadi apa sengaja memang mengambil waktu dia. Jadi tidak usah risau ya. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza iya berjanji. Jika coba nah apa tadi? Jika berjanji mengingkari ya. Kemudian yang ketiga, tanda munafik yang ketiga. Wa idza tumina gona wa idza mina gona. Apabila ia dipercaya, orang munafik ini diancam oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 itu, maka ia kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu menempati wal kufaru nar jahannam. Jadi Allah akan mengancam orang yang munafik, laki-laki maupun perempuan dan orang telah dicatat oleh Allah. Nah, makanya kalau kita suka berbohong, mengkhianati, ya, kemudian tidak amanah, dikasih kepercayaan tidak amanah, nah itu salah satu ada orang munafik. Orang tua Anda sekarang mengamanahkan kalian anak-anak untuk sekolah, untuk belajar, maka benar-benar dalam belajar menuntut ilmu. Kalau Anda tidak benar-benar berarti Anda sudah berkhianat kepada orang tua, karena orang tua Anda mempercayakan Anda untuk sekolah. Berbohong, tentang memiliki sifat munafik. Kemudian hidupnya selalu gelisah. Ya, karena kebohongan-kebohongan yang dia utarakan. Pasti dia akan gelisah, tidak tenang ya. Seperti yang soal kemarin Bapak saya kan ya, mungkin sudah dijawab ya soal itu ya. Dia selalu merasa cemas jika kebohongan-kebohongannya selama ini terbongkar. Kemudian senantiasa menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Berbohong terus, orang itu kalau sudah berbohong terus. Orang itu kalau sudah munafik terus. Maka munafik ini adalah sifat yang paling jelek. Ya. Oleh karena itu, sesudah kita mempelajari ini, upayakan nanti menjauhi daripada sifat munafik tersebut.
Oke anak-anak, kita kembali ke laptop ya, kembali ke laptop, bahwa jujur dan keinginan hati, antara sikap dan keinginan hati. Contoh, kalau kita nak sembahyang ke masjid itu, niatkan dalam hati kejujurannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bersedekah, membantu orang lain, niatkan karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena ingin puji, bukan karena ingin dipuja, bukan karena ingin dilihat oleh teman, bukan karena ingin dipuja-puja oleh, disanjung-sanjung, kan karena Allah. Jadi supaya surat itu sampai pada yang dituju. Jadi kalau alamat surat itu pas, tepat, tidak salah alamat, maka surat itu akan sampai. Begitu pun dengan perkataan, salah seperti yang kita katakan kawan tadi ya, tidak dengan jujur dalam berarti termasuk kategori orang munafik yang tandanya ada 3. Ketika ia berkata, ia berbohong, tidak ada sakagaba. Kemudian ketika faida wa'ana, jika dia dipercaya, dia berkhianat. Nah itu salah satu ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Nah, ini yang berkaitan dengan jujur dalam perkataan. Kemudian anak-anak masing-masing. Yang pertama ada gambar. Ini gambar apa ini nak? Gambar orang yang berdagang yang sedang menimbang gula. Nah, dicek, di cross check dulu catatan-catatan yang sudah dibuat oleh kelompok masing-masing tentang gambar itu. Sudah ada belum mengenai gambar? Itu kan ada orang sumpah, berarti dia memegang janji ya. 10 ekor macam janji ya, 10 macam janji yang memperbaiki hidup rakyat. Kemudian gambar yang ketiga, seperti yang Bapak katakan tadi, jual beli online. Jual beli online ya, jual beli online itu perlu tak kejujuran? Kehidupan duniawi, karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Ya, dari kandungan tersebut barangkali ada salah satu kelompok yang ingin bertanya. Oh ya boleh. Nah, boleh tak kita berbohong? Ada yang mau jawab kira-kira? Boleh tak kita berbohong? Ada? Tidak ada ya? Berbohong itu pada dasarnya tidak boleh ya. Tidak boleh. Tapi ada pengecualian yang dibolehkan untuk berbohong. Apa itu? Nah, ada 3 macam bentuk bahwa kita boleh berbohong. Yang pertama adalah berbohong ketika perang. Ketika melakukan peperangan. Kenapa Pak dibolehkan melakukan peperangan? Kelompok 1, dengarkan. Kenapa kita dibolehkan untuk melakukan berbohong ketika peperangan? Itu adalah bentuk taktik perang. Ya, taktik perang, mengelabui musuh. Itu penting dalam ilmu kemiliteran. Itu adalah penting dalam ilmu taktik perang. Ya, kalau kita tidak masang strategi, mati ditembak musuh kita ya. Makanya berbohong dalam taktik perang itu boleh. Kemudian berbohong untuk mendamaikan orang yang bertikai. Misalkan si Joni dengan si Imron bermusuhan. Kan kita orang Muslim tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari ya. Nah, kemudian si Ani ini berupaya makna caranya si Imron dengan si siapa tadi? Si Imron dengan si Joni ini pacak aturan lagi. Maka si Ani ini dia berbohong kepada si Joni. Dia mengatakan bahwa si Imron dia telah mengakui kesalahannya dan dia minta maaf. Padahal si Imron ini tidak pernah. Dia minta maaf kepada si Joni. Berarti si Ani tadi berbohong tidak? Bohongnya bagus kayak itu. Bagus. Masih cantiknya dilihat-lihat. Ya. Pokoknya dipuji-puji. Begitu pun si istri ngomong sama suami, boleh berbohong. Nah, belanjanya kurang lah, yang ini kebutuhan inilah. Padahal tujuannya jika dikasih uang lebih, istri tadi pajak nyimpan. Ya. Boleh berbohong kepada suaminya, tapi untuk kebaikan dan masa depannya.
Jadi ada 3 macam berbohong yang dibolehkan. Saya mengerti ya, kelompok 3 ya. Nah, oke. Sekarang Bapak pengen ayat yang berikutnya. Taubat ayat 19. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Oke. Terus kandungannya di mana? Pada kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 119 dapat kita simpulkan bahwa dalam ayat ini Allah menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang ditetapkannya dan menjauhkan segala larangan yang telah ditentukannya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang beriman dan yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka, dan janganlah bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah serapah, sumpah palsu, dan alasan-alasan yang tidak benar. Oke, jadi itu kandungan surat At-Taubah ayat 119. Jadi itu tidak boleh sumpah-sumpah serapah, tidak. Sumpah-sumpah dan tidak kata kebenaran, ya. Nah, oke, pada materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang lalu bagaimana penerapan perilaku jujur itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita dan sehari-hari gimana? Ada tidak di buku LKS nanti? Penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, kita menyampaikan keterangan yang sebenarnya, kemudian tidak mencontek, kemudian menyampaikan alasan yang sebenarnya ketika kita terlambat sekolah, kemudian menempati janji, kemudian mengembalikan barang atau pinjaman atau temuan kepada pemiliknya, kemudian yang terakhir mengakui kesalahan yang diperbuat. Itu adalah perilaku kejujuran dalam sehari-hari kita. Kemudian hikmah jujur apa? Hikmah jujur sih. Nah, coba. Sayangi Allah. Sayangi guru dan orang tua. Dapat dipercaya. Memiliki banyak teman. Jiwanya tentram. Berwibawa di hadapan kawan. Mulia di sisi Allah. Bahwa jujur Rasulullah, jawaban itu banyak yang salah ya. Bahwa yang nomor 1 itu yang banyak salah kemarin ya. Bahwa Nabi itu jujur itu adalah bagian. Kemudian sekarang Perilaku jujur adalah merupakan alat terpuji. 2. Jujur merupakan ciri orang beriman dan bertakwa kepada Allah. 3. Jujur bisa dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Jujur dalam niat. 2. Jujur dalam perkataan. 3. Jujur dalam perbuatan. 4. Jujur dalam menepati janji. Dan 5. Jujur dalam segala hal. 4. Terdapat banyaknya manfaat dan hikmah orang yang selalu melakukan kejujuran. Salah satu di antaranya adalah hidup lebih damai dan bahagia. 5. Jujur adalah merupakan kewajiban yang harus tertanam dalam jiwa seorang muslim. ya. 2. Meminta izin sebelum menggunakan barang milik teman. 3. Menjaga amanah mengelola uang juga disebut sebagai bendahara kelas. 4. Mengatakan kepada guru alasan yang sebenarnya saat meminta izin keluar kelas. Kita izin keluar kelas. Berbarengan dengan mujahadah kontrol diri, husnuzon, terakhir ukhuwah. Nah, kita akan mempelajari tentang ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Nah, ada 3 macam bentuk persaudaraan di situ. Ya, dengarkan, ada 3 macam bentuk persaudaraan: persaudaraan bersama muslim, persaudaraan satu bangsa satu tanah air, kemudian persaudaraan sesama umat manusia. Nah, nanti akan kita bahas macam-macamnya bagaimana, dan silakan nanti cari di buku-buku LKS, baca-baca, kemudian
boleh mencari informasi di internet, buka-buka internet, mencari tentang 3 macam bentuk ukhuwah tersebut. Kemudian diringkas 3 macam bentuk ukhuwah tersebut, dan minggu yang akan datang kita akan membahas tentang itu. Nah, sebagai upaya hidup kita tenang, dipercaya oleh teman, ya, dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ini jujur tidak ditanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sudah mempelajari bersama Pak Udin, ya. Nah, barangkali sampai di sini pertemuan kita ada yang mau bertanya? Tidak ada, ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pada ini dapat mendapatkan pemahaman, ya, kemudian barokah dan bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Burung kirian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.